C71. Nama, Urban Baniset Immortal Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kakak nakal, cepatlah datang, aku sudah menunggumu. Pada pukul 8 pagi, pintu masuk sekolah menengah Universitas Kota Bela Diri dipenuhi oleh para siswa. Hari ini, pada pukul 9 pagi, Auditorium Kota Bela Diri akan mengadakan kompetisi resmi tahun ini. Bukankah dimulai pukul 9? Jam berapa sekarang? Kemarin, dia mencoba memanggil Yuer untuk membantunya membuka labu Tuan Tua, tetapi Yuer hampir dipukul kembali ke bentuk aslinya oleh labu itu, menyebabkannya terluka sekali lagi. Sudah lewat pukul 8, ayo kita sarapan bersama nanti. Kita harus berada di auditorium pukul 9. Cepatlah bangun, Tang Si berkata dengan keras. Siswa Gosie, izinkan aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, kompetisi sastra ini adalah acara kolektif untuk sekolah kita. Semua orang diharuskan berada di gerbang sekolah pukul 8 malam, dan hanya kamu yang belum datang. Kamu telah menunda waktu semua orang, aku harap kamu akan memperhatikan di masa mendatang. Li Sun Yu melihat arlojinya dan berkata dengan marah. Saat itu sudah pukul 8.20. Tuan Tua, jangan marah. Kemarin, ada beberapa hal yang membuatku terlalu lelah. Kali ini aku yang salah. Guo Xie tersenyum dan berkata, ayo cepat pergi. Kita akan benar-benar terlambat jika kita menunggu lebih lama. Kali ini, lawan kita bukan dari sekolah manapun, tetapi dari aliansi sekolah ketujuh. Aku yakin kalian sudah siap. Kalian adalah siswa paling menonjol dalam kompetisi sastra tahun ini. Aku harap kalian bisa membuat sejarah. Li Sun Yu berkata dengan keras kepada 7 pemuda di dalam mobil. Kata-kata Li Sun Yu membuat darah semua orang mendidih. Tentu saja orang-orang ini tidak termasuk Guo Xie. Cao Tua, kita sepakat bahwa satu orang akan datang dari masing-masing dari 7 sekolah. Sekarang kamu tiba-tiba menginginkan 2 tempat, itu tidak masuk akal. Meskipun kekuatan keseluruhan sekolah kita lebih lemah darimu, hanya dengan mempertimbangkan nomor 1 di setiap sekolah, itu tampaknya tidak terlalu jauh. Kepala sekolah menengah Sun Xin, Su Wu menatap Cao Xinglong dan berkata, Su Tua, apakah menurutmu dengan mengandalkan nomor 1 dari 7 sekolah kita, kamu bisa menang melawan Li Sun Yu? Cao Xinglong minum seteguk teh dan berkata sambil tersenyum. Meskipun 7 sekolah telah berlatih bersama bulan ini, dan kami hanya memilih 7 kontestan melalui seleksi internal, kami bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk menang. Cao Tua, jika kamu ingin mengganti orang, mengapa kamu tidak mengganti dengan Lin Xiao Xiao dari Sekolah Menengah Putra Nasional ke-9? Kepala Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7 Zhang Zhengcheng berkata sambil tersenyum. Tidak, mereka harus berpartisipasi dalam turnamen pada saat yang sama. Jika tidak, orang ini tidak akan mewakili 7 tim sekolah. Cao Xinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, Star Dragon, siapa orang yang kau bicarakan ini? Setidaknya dia harus mempersilakan kita bertemu dengannya terlebih dahulu. Berdasarkan kata-katamu, kita akan mempersilakan dia duduk di sekolah kita. Ini tidak adil bagi sekolah kita yang lain, dan tidak adil bagi siswa yang telah terpilih. Kepala Sekolah Menengah Pertama No. 1, Yan Gang, berkata sambil tersenyum. Masih ada 30 menit. Kalian kirim peserta ujian kalian ke sini, aku akan memanggilnya. Sambil berbicara, Cao Xinglong berjalan keluar dari ruang tunggu. Little Tian, kemarilah sebentar. Xiao Xiao akan ikut denganmu. Cao Xinglong berkata kepada seorang pemuda yang sangat tampan dengan senyum di wajahnya. Ayo, kita pergi bersama. Pemuda itu menganggukkan kepalanya pelan. Dia menarik tangan Lin Xiao Xiao dan dengan mesra mengikuti Cao Xinglong ke ruang istirahat. Siswa baru dari sekolah menengah atas. 9, Xiahou Tian. Cao Xinglong menunjuk pemuda itu dan berkata sambil tersenyum. Kupikir dia seekor lembu dengan tinggi 8 kaki, pinggang 8 kaki, dan 3 kaki. Ternyata dia hanya anak laki-laki yang cantik. Kiaomu dari sekolah menengah Sunlight menatap Xiahou Tian dan tersenyum saat berbicara. Xiao Xiao, anak laki-laki yang terlalu tampan tidak bisa diandalkan. Sebaiknya kau mencariku dengan anak laki-laki yang cantik sepertimu. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati, haha. Yi Zong berkata sambil tersenyum. Meskipun hubunganku dengan Chou Mu dan Qi tidak baik, tapi kali ini aku yakin mereka benar. Liao dari Sekolah Menengah Nasional ke-7 berkata dengan sedikit senyum jahat. Kepala sekolah, apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin bersaing denganku di final?
Tidak heran kalian khawatir tidak akan bisa menang. Sungguh disayangkan bagi orang-orang pendek untuk memilih yang tinggi dan yang rendah untuk mengambil harta karun dari tempat sampah. Xiao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak punya banyak waktu, dan kita belum menyetujui permintaan Old Chow. Jika kau ingin mewakili 7 tim sekolah dalam pertandingan ini, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Yan Gang berkata sambil tersenyum. Ini adalah pertanyaan dari Bank soal emas. Beri aku waktu 10 menit, jika menurutmu aku bisa berpartisipasi di final, maka aku akan berpartisipasi. Jika menurutmu aku tidak bisa, maka aku akan berbalik dan pergi. Lagi pula, aku tidak akan bisa tinggal di kota bela diri terlalu lama. Setelah Xiao Chang selesai berbicara, dia duduk di samping laptop dan mulai mengetik dengan cepat di atasnya dengan jari-jarinya. Waktunya habis, keyboardnya mengetik dengan sangat cepat, kamu pasti telah melatihnya dengan kelompok tari, haha. Tawa Kiaomu belum berakhir, tetapi para kepala sekolah di belakangnya semua terbelalak. 10 menit, 103 pertanyaan, hanya 1 kesalahan. Kekuatan semacam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Guo Xie. Saya juga dapat memberitahu semua orang bahwa saya menguasai 12 bahasa asing, dan merupakan murid merah dari 12 istana Mensa, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Begitu para kepala sekolah mendengar tentang 12 istana, tidak seorang pun dapat mengajukan keberatan. 12 istana Mensa hanya dapat dimasuki oleh mereka yang memiliki IQ lebih dari 180 di bumi. Liu Bing, berikan tempatmu kepada Xiao. Dia memang jauh lebih kuat darimu. Liu Bing menganggukkan kepalanya pelan, lalu langsung mengeluarkan kartu kompetisi dari lehernya dan menyerahkannya kepada Xiao Tian. Terima kasih, saudaraku. Setelah final selesai, jika kau mau, kau dapat ikut denganku ke ibu kota. Aku akan mengajukan beasiswa penuh kepadamu dari Sekolah Menengah Universitas Yanjing. Xiao Tian tersenyum saat menerima Saika. Para kepala 7 sekolah semuanya menatap dengan mata terbelalak. Sebenarnya, ketika mereka mengetahui bahwa pemuda ini bernama Xiao Tian, mereka sudah menduga bahwa dia berasal dari keluarga Xiao lama di kota kekaisaran, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat memberikan jaminan seperti itu. Ini membuktikan bahwa statusnya di keluarga Xiao tidak rendah. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada saudara Xiao terlebih dahulu. Meskipun kota bela diri tidak buruk, kota itu masih jauh dari ibu kota. Jika dia bisa masuk sekolah menengah yang terhubung dengan Universitas Yanjing, maka jalan masa depannya akan jauh lebih luas daripada sekarang. Aku sudah menjadi pesaing untuk kompetisi yang sebenarnya. Aku tidak berharap kalian berlima banyak membantuku. Jangan membuat masalah untukku ketika saatnya tiba. Jawab pertanyaan apapun yang kalian tahu. Jangan memaksakan diri jika kalian tidak tahu apa-apa. Xiao Tian menatap Kiaomu, Liao, dan 2 lainnya sambil tersenyum. Ayo pergi, sudah waktunya untuk memasuki arena. Biarkan aku melihat orang macam apa Guo Bo dari kota bela diri itu sehingga dia membutuhkan kerja sama dari 7 sekolah untuk menghadapinya. Xiao Tian berkata sambil menarik Lin Xiaoxiao menuju lorong kontestan. Xiao Tian, kontestan dari sekolah menengah ada di sana. Di lorong kontestan, tim 7 sekolah dan sekolah menengah saling bertemu. Yang memimpin adalah Guo Xie. Xiao Tian bertanya sambil tersenyum. Dan di sini kupikir dia semacam monster, hanya biasa saja. Kakak bajingan, tim cabang ke-7 telah diganti. Aku bahkan tidak mengenal orang yang memimpin. Dia tidak ada dalam daftar resmi yang diumumkan ke publik. Qian Duo berbisik sambil menatap Xiao Tian. Aku harap kamu bisa membuat pertandingan lebih menegangkan. Setelah mengatakan itu, Guo Ke memimpin 6 orang di belakangnya ke formasi kotak tengah. Kakak bajingan, orang itu mungkin memiliki kekuatan super. Aku sangat tidak nyaman dengan itu, tetapi aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kita harus berhati-hati. Tidak lama setelah dia pergi, Namong Lingmo berbisik. Jangan khawatir, gadis kecil. Dia akan baik-baik saja. Guo Shou mengusap kepala Namong Lingmo dan berkata sambil tersenyum. Teman sekelas Xiao, bukankah kamu sudah membaca terlalu banyak novel sebelumnya? Bagaimana mungkin ada seseorang dengan kemampuan supranatural? Jika ada, lalu mengapa dia masih bersekolah? Seorang siswa SMA nomor 92 di belakangnya berkata sambil tersenyum. Batuk-batuk-batuk, kurang ajar sekali, mengecewakanku. Sebelum para siswa SMA nomor 92 selesai berbicara,
Xiahou Tian menatap mereka, dan pemuda itu berteriak lagi. Jika kalian tidak mengerti, maka jangan bicara. Xiahou Tian memandang dengan jijik pada pemuda dari nomor 92 yang sedang berjalan menuju tempat duduk kontestan. Si Yong, apa yang terjadi padamu tadi? Qiaomu yang berdiri di samping Si Yong bertanya dengan suara rendah. Tidak heran kepala sekolah Cao sangat merekomendasikannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi sastra. Rencana untuk sekolah menengah kali ini semuanya sia-sia. Haha, selama kita tidak membiarkan sekolah menengah mengambil tempat pertama, semuanya baik-baik saja. Qiaomu tersenyum dan berkata, pusat pameran kota bela diri, juga dikenal sebagai auditorium terbesar di kota bela diri, dapat menampung 30.000 orang. Seminggu yang lalu, ketika tiket terjual, semua tiket disumbangkan kembali ke Palang Merah. Hanya dalam waktu 1 hari, 30.000 tiket terjual habis. Wang tua, mengapa kamu di sini juga? Bukankah kamu tidak mendapatkan tiket? Dua pria parubaya di bawah panggung jelas saling mengenal saat mereka tersenyum dan saling menyapa. Tidakkah kamu melihat siapa aku, Wang tua? Bukankah itu hanya tiket? Bisakah kamu menghentikan Wang tua dari kamar sebelah? Kamu pasti bercanda, Wang tua berkata sambil tersenyum. Wang tua, kamu benar-benar bersedia menghabiskan 4.000 untuk membeli sekte seharga $40, luar biasa, luar biasa. Tepat saat Wang tua berkata, saya, seorang pria parubaya lainnya masuk. Haha, Wang tua di sebelah, kamu sendiri yang membeli tiket mahal itu, haha. Beberapa orang tertawa, bukankah itu hanya 4.000 yuan? Selama aku bisa memenangkan tempat pertama di sekolah menengah, maka 10.000 yuan milikku itu akan menjadi 10 juta dalam sekejap mata. Haha, 4.000 yuan itu tidak ada apa-apanya. Mereka semua telah memasang taruhan mereka di forum, tetapi mereka semua bertaruh bahwa Guo Bet tidak akan dapat melewati babak pertama, selama Wang tua benar. Wang tua, jangan terlalu bangga, bahkan jika kamu tidak bisa menjadi yang pertama di sekolah menengah, 10.000 yuan milikmu akan sia-sia. Ketika itu terjadi, aku akan melihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada harimau betina di keluargamu itu. Beberapa pria parubaya di sampingnya berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Wang tua berkata dengan kepala terangkat tinggi. Tidak ada juara pertama dalam sastra, dan tidak ada juara kedua dalam seni bela diri. Halo, semuanya. Saya adalah tuan rumah kompetisi ini, Hetiko. Ini adalah rekan saya hari ini. Sini, mari kita sambut semuanya. Hetai menunjuk seorang wanita cantik yang mengenakan rok yang sangat pendek dan berkata sambil tersenyum. Halo semuanya, saya Han Fei Fei. Saya sangat senang bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan senior Taido, yang berasal dari dunia tuan rumah. Di hadapan ke-14 siswa yang berbakat dan cemerlang ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam menyelenggarakan kompetisi ini. Han Fei Fei menatap hadirin dan membungkuk dalam-dalam, kemudian dia menerima tepuk tangan meriah. Bajingan, perhatikan, bola matamu akan jatuh. Bisik Namong Lingmo. Sejak Han Fei Fei muncul, mata Guo Shou tidak pernah lepas darinya. Batuk, batuk, wanita ini sakit, dia perlu disembuhkan, kata Guo Tai sambil batuk ringan. Baru saja, senior mulut besi mengatakan bahwa Wen Wui bukanlah nomor 1. Aku ingin tahu bagaimana hasil kompetisi hari ini akan diputuskan. Han Fei Fei bertanya sambil tersenyum saat dia melihat Hetai. Han kecil, kau telah membuat pasukan kita menderita. Hetai berkata sambil tersenyum, kompetisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah kompetisi KOF, di mana satu orang menjawab setiap pertanyaan, dan setiap orang mendapat 1 poin, sampai orang terakhir menyelesaikan 100 pertanyaan. Hetai berkata sambil tersenyum. Tahap kedua adalah untuk mengambil jawaban dari yang lain. Aku akan memberi tahu semua orang tentang aturannya saat waktunya tiba. Hetai berkata sambil tersenyum, selanjutnya, izinkan aku memperkenalkan para juri di bawah panggung kepada semua orang. Para kontestan di kedua belah pihak dapat menggunakan waktu ini untuk mengatur pasukan mereka. Beberapa siswa sekolah menengah melihat ke arah Guo Xie, yang menyebutkan mereka secara berurutan. Tang Xi, Yu Wandering, Zhao Xuan, Qian Duoduo, Murong Weiwei, Namong Lingmo, silakan ikuti perintah ini. Pada akhirnya,
Aku tidak keberatan, benar kan? Setelah mengatakan itu, semuanya mengangguk pada saat yang sama. Saya akan menjadi yang terakhir. Xiao Xiao akan menjadi yang keenam. Kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Xiao Tian berkata sambil tersenyum. Kami sekarang menyambut para juri yang hadir hari ini dengan tepuk tangan meriah. He Taker memanfaatkan waktu ketika kedua kontestan berbaris untuk mulai memperkenalkan para juri hari itu. Tuan Li Zonghua, Presiden Universitas Wucheng. Saat suara He Tai mereda, seorang pria tua berusia 60-an berdiri dari panggung dan melambaikan tangan kepada para penonton. Kompetisi hari ini didasarkan pada sistem KOF. Setiap orang memiliki titik buta mereka sendiri dalam hal pengetahuan. Jika kita membuat kesalahan, harap tunjukkan pada waktunya. Li Zonghua berkata dengan rendah hati. Lin Yu masih hidup. He Tai melanjutkan, Lin Yu berdiri dan mengangguk kepada penonton yang hadir, lalu matanya sekali lagi tertuju pada Guo Xie. Tuan Jiang Weimin, Presiden Asosiasi Sastra Tiongkok. Tuan Zheng Yu, Institut Penelitian Sejarah Tiongkok. Semuanya, selamat datang di wadah pemikir nomor 1 dari 7 kompetisi terakhir. Setelah He Tai mengatakan ini, ketujuh pemuda itu berdiri dan melambai ke arah hadirin, dan semua orang di antara hadirin, kalian semua adalah juri kompetisi tahun ini. Jika ada juri kita yang keberatan, kalian dapat menyampaikannya. Mari kita mulai kompetisi tahun ini. He Tilu berteriak keras untuk terakhir kalinya, dan tepuk tangan dari hadirin menggelegar. Orang pertama yang dikirim oleh aliansi 7 sekolah juga seorang gadis. Meskipun penampilannya sangat berbeda dari Tangxi, kekuatannya tidak buruk, mungkin karena mereka berdua adalah gadis, dan pengetahuan mereka pada dasarnya sama. Keduanya saling beradu untuk lebih dari 30 pertanyaan, dan ketika Tangxi bertanya lagi, gadis di seberangnya tidak menjawab selama 30 detik. Dia sangat cantik dan dia sangat pintar, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Di bawah panggung, setelah Tangxi menang, tepuk tangan meriah terdengar. Apa puisi naratif panjang pertama dalam sejarah? Burung merak terbang ke tenggara. Berapa banyak kata untuk burung merak? Tuan rumah, saya tidak tahu tentang pertanyaan ini. Namun, jika saya boleh bertanya seperti ini, bolehkah saya bertanya kepada murid Tangxi berapa kali namanya, Suge Liang, muncul di 3 kerajaan? Murid kedua dari tim 7 sekolah bertanya dengan keras. Benar sekali, gadis kecil di sekolah itu pasti punya trik tersembunyi. Para hadirin pun berdiskusi dengan heboh. Merak terbang ke tenggara adalah puisi naratif panjang pertama dalam sejarah sastra Tiongkok, dan juga merupakan karya puncak dalam sejarah puisi Youfu. Namun, puisi itu masih dalam batasan aturan. Seharusnya ada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini, jadi mengapa tidak masing-masing mundur selangkah? Selama ada seseorang di Akademi ke-7 yang bisa mengatakan berapa banyak ronde dan berapa banyak kata yang ada, kami akan menganggapnya sebagai jawaban yang benar. Jiang Weimin, Presiden Klub Sastra Tiongkok, berkata sambil tersenyum. Tentu saja, tetapi saya harap murid Tangxi juga bisa menuliskan jawabannya. Lagi pula, dia tidak mungkin tidak tahu jawabannya sendiri. Kontestan kedua dari divisi ke-7 hendak mengatakan sesuatu ketika Xiao Tian memanggilnya sambil tersenyum. Itu sudah pasti. Jika siswa Tangxi salah menulis jawabannya, maka siswa Tangxi akan dihukum untuk dieliminasi dari kompetisi. Jiang Weiming berkata sambil tersenyum. 357 kalimat, 1785 kata. 357 kalimat, 1785 kata. Baik Xiao Tian maupun Tangxi mengungkapkan papan pertanyaan mereka pada saat yang sama, dan tepuk tangan bergema dari penonton sekali lagi. Keduanya menjawab dengan benar. Mari kita lanjutkan pertandingan. Han Fei Fei berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Tangxi tersenyum dan berkata, saya harus menyusahkan siswa Wang Ming untuk memberitahu saya jawabannya. Selalu dikatakan bahwa ajaran dasar adalah kitab suci, bahwa perintah adalah hukum, bahwa ajaran adalah teori, dan bahwa mereka yang ahli dalam 3 harta karun disebut 3 penyihir tersembunyi. Wang Ming berkata sambil tersenyum. Jawabannya benar. Seseorang dari kelompok pemikir nomor 1 dalam kompetisi juri berdiri dan berkata sambil tersenyum. Semoga berhasil. Dengan senyum santai, Yu Jiu berdiri, dan para penonton bersorak. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak wanita cantik di dunia bawah. Jika aku tahu,
Aku akan pergi ke dunia bawah. Yu Chou ini bahkan memiliki temperamen yang lebih baik daripada Lin Xiaoxiao. Xiahou Tian berpikir dalam hati, dan Murong Weiwei itu, dia benar-benar memiliki kecantikan seperti ini. Penampilannya bahkan dapat menduduki peringkat 3 teratas di masyarakat afiliasi Universitas Yan. Setelah sekitar 7 menit, Wang Ming akhirnya dikalahkan. Kontestan ketiga mereka dikirim dari tim 7 universitas, si gendut dan Ah Qi. Si cantik, sudah takdir kita. Bertemu di final. Kalau tidak, kita bisa bertaruh lebih. Kalau aku dengan ceroboh menyingkirkan si cantik dan menang, bolehkah kita makan bersama setelah final selesai? Aku menatap Yuyu dengan penuh nafsu dan berkata, kalau kau kalah dan kabur dari sini, kau bisa menyetujui permintaanku. Dia menatap Ah Qi dengan santai. Lupakan saja, aku tidak ingin menjadi orang yang tercerahkan sepertimu, Qin High Dragon. Ah Qi berkata dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan itu, Qin High Dragon, yang berdiri di sudut, menurunkan topinya. Kekuatan Ah Qi tidak buruk, mereka berdua saling bertarung selama 70 pertanyaan, dan akhirnya kalah dalam pertandingan. Zhao Xuan, ambil si gendut sialan itu. Aku sangat marah. Yu Wanshu duduk dengan marah. Dia telah menjawab 12 pertanyaan berturut-turut, dan paling membenci si gendut sialan itu. Dia hanya bisa menjawab sekitar 10 pertanyaan dengan benar ketika dia dikalahkan, tetapi dia kebetulan kurang tahu jawabannya. Zhao Xuan membuat para siswa sekolah menengah menjadi gila lagi. Dia dengan mudah mengalahkan Ah Qi dan menggunakan 4 pertanyaan untuk mengalahkan kontestan keempat dari Akademi ke-7, Sekolah Menengah Sunlight. Dia telah bertarung dengan Liao dalam hampir 100 pertanyaan. Zhao Xuan itu benar-benar luar biasa. Dia tidak menunjukkan keahliannya dalam aneksasi sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka dia begitu luar biasa. Beberapa siswa sekolah menengah di bawah panggung bahkan berdiri. Itu terlalu intens. Duo-duo, bersiaplah. Zhao Xuan akan kalah. Qian Duo-duo, yang tidak dapat menjaga semangatnya selama ini, tiba-tiba tercengang, karena suara Guo Huai terngiang di telinganya. Taklukkan Liao secara simbolis saja, jangan terlalu menunjukkan keunggulanmu. Qian Duo-duo menoleh untuk melihat Guo Xie, yang memiliki seringai di wajahnya yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Saya mengaku kalah. Setelah menjawab pertanyaan ke-100, Zhao Xuan tersenyum dan duduk di kursi. Liao, dijuluki komputer. Menarik. Qian Duo-duo berdiri dan berkata sambil tersenyum, lawanmu adalah aku. Serang aku. Penampilan Qian Duo-duo menyebabkan adegan itu memasuki klimaks sekali lagi. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa pemuda yang tampak menyedihkan seperti itu dapat memiliki pengetahuan yang begitu luas. Saya tahu siapa dia. Dia juga berpartisipasi dalam kompetisi tahun lalu. Orang malang dari tahun lalu itu adalah dia. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba mengenali Qian Duo-duo. Nama ini memang mudah diingat. Namun, mereka berdua telah banyak berubah. Tidak heran mengapa banyak orang begitu akrab dengan siswa ini yang tidak dapat mengumpulkan energi apapun sejak awal. Mari kita bicarakan tentang 3 makam dan 5 kitab suci. Qian Duo-duo menatap Liao dan berkata sambil tersenyum. Mereka berdua telah berjuang untuk lebih dari 20 pertanyaan berturut-turut dalam sejarah generasi-generasi terakhir. Qian Duo-duo tiba-tiba tersenyum dan berkata, 3 makam hanya merujuk pada Kaisar Kuning, petani ilahi dari Fuxi. Aku tidak dapat menjawab 5 kitab klasik. Aku akan menyusahkan murid Qian Duo-duo untuk memberimu jawabannya. Liao berkata dengan suara lembut. Dia telah kalah. Pemuda malang di depannya telah membawanya ke dalam lubang. Pertama, itu adalah serangan modern, siswa Qian Duo-duo. Aku melihatmu tahun lalu di bawah panggung. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di atas panggung kali ini. Komandan ke-6 Divisi ke-7, Lin Xiaoxiao, berdiri dan berkata kepada Qian Duo-duo sambil tersenyum. Si cantik dari SMA nomor 9 benar-benar cantik. Aku tidak butuh kakak Duo-duo untuk menjaganya. Qian Duo-duo berkata dengan nada mesum. Kakak Duo-duo benar-benar berani bersikap lunak dalam kompetisi seperti ini. Lin Xiaoxiao bertanya dengan suara rendah. Dasar mulut keras, si cantik Han, aku menyerah. Teman sekelas Xiaoxiao, jangan lupa apa yang kamu katakan setelah final. Aku akan memesan makan malam secara online sebentar lagi, haha. Tepat saat Lin Xiaoxiao menyelesaikan kalimatnya, Qian Duo-duo berteriak dari atas panggung. Setelah selesai berbicara, dia menatap Lin Xiaoxiao yang tercengang dengan senyum di wajahnya.
Siswa Qian Duo, ini adalah babak pertama kompetisi sastra. Apakah kamu yakin ingin menyerah? Setelah Han Fei mendengar kata-kata Qian Duo, dia membelalakkan matanya dan bertanya dengan tidak percaya. Seluruh 30.000 orang di auditorium itu memandang Qian Duo seolah-olah dia adalah monster. Han yang cantik, tidak bisakah kau menyerah? Qian Duo tersenyum sambil bertanya, sebagai seorang pria, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Jika kau mengatakan akan menyerah, maka menyerahlah. Bajingan, tunggu saja. Jika aku kalah di sekolah menengah, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Menyerahlah, kau benar-benar menyerah dalam kompetisi. Di bawah panggung, Li Sunyu mendengar Qian Duo mengucapkan kata, kalah, dan segera meludahkan seteguk air yang telah ditelannya sebelumnya ke kepala Cao Xinglong. Anehnya, Cao Xinglong tidak marah, dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Qian Duo, kau telah menyerah. Tolong kirimkan kontestan berikutnya. He Tai berkata dengan keras sambil tersenyum. Siswa Duo, kulihat kau memiliki tulang yang luar biasa. Aku tidak tahu apakah kau tertarik untuk menjadi tuan rumah acara ini. Jika kau tertarik, kau bisa datang menemuiku setelah kompetisi selesai, haha. Murong Wei, Murong Wei, Murong Wei. Tepat saat Murong Wei berdiri, teriakan menggelegar terdengar dari bawah panggung. Yang pertama dalam kompetisi seni bela diri, gadis cantik kota seni bela diri, Murong Wei. Wei, kalahkan Lin Xiao ini dan kalah. Sebelum pertandingan dimulai, suara Guoxie terngiang di telinga Murong Wei. Murong Wei tertegun sejenak, lalu menatap Guoxie, yang mengangguk ringan. Siswa Xiao, apa maksudmu dengan berbagai hal? Tolong jawab. Sekitar 40 pertanyaan, Murong Wei bertanya sambil tersenyum. Tolong beritahu aku jawabannya, Wei. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Lin Xiao berbisik. Meskipun dia tahu sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan itu, dia tidak bisa menjawab semuanya dengan benar. 5 bunga mengacu pada bunga krisan, gadis penjual bunga, kapas dan kayu, kapas di jalan, bunga dafodil di jalan, bunga panas di restoran, kentang akrobatik, porter tertentu, 8 bunga mengacu pada syal, kulit peramal, penjual herba warna-warni, gantungan jugling, seni penjual danau sungai, kelompok pendongeng, lubang nyanyian jalanan, obrolan berlapis kertas, nyanyian panggung. Saya mengakuinya, kata Murong Wei sambil tersenyum. Petik 2. Babak pertama babak ini mungkin akan menjadi kekalahan bagi tim voli ke-7. Masih ada 2 orang tersisa di sekolah menengah yang belum muncul. Adapun aliansi, mereka hanya membutuhkan pria tampan itu. Ketika Han Fei mengumumkan keluarnya Lin Xiao, diskusi pecah di bawah panggung. Tidak harus. Jika kita mengadopsi sistem KOF untuk babak pertama, mungkin pria tampan itu akan dapat bertarung 1 lawan 3. Seorang pemuda berbisik, itu benar, Xiao Tian itu adalah yang terakhir dalam barisan. Dia pasti punya beberapa keterampilan. Kerumunan itu berdiskusi, jangan lupakan Guoxie itu. Dia juga seorang iblis, dan gadis kecil bernama Namong Lingmo itu. Kekuatannya pasti kuat, dan Murong Wei di depan kita ini tidak boleh diremehkan. Seorang pria parubaya berkata sambil tersenyum. Benar-benar luar biasa. Kompetisi tahun ini akan menjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang di antara kerumunan itu menghela napas dan berkata, Kakak Fei, aku menyerah. Saat Xiao Tian berdiri, Murong Wei mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Namong Wei? Dia menyerah? Apakah aku salah dengar? Pukuli aku. Seorang siswa dari sekolah menengah berkata dengan keras. Pah. Seorang pemuda di sampingnya menamparkan wajahnya. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Ambil adikmu. Murong Wei sudah duduk. Murid itu menutupi wajahnya dan berteriak. Li Sunyu tidak bisa lagi duduk diam, dia berdiri dan menatap orang-orang di atas panggung dengan mata terbelalak. Jika dikatakan bahwa Qian Duo telah menyerah untuk menjemput gadis-gadis, maka Li Sunyu percaya demikian, tetapi apa yang terjadi pada Murong Wei ketika dia menyerah seperti ini? Li Tua, murid-muridmu sangat percaya diri. Cao Xinglong tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Berdasarkan kekuatan Xiao Tian, dia pasti memiliki kekuatan untuk melawan 1 lawan 2. Haha, Cao Tua, aku, Li Tua, sedang pamer. Jangan tertawa, haha. Suwu tertawa dan berkata, aku menyerah.
Namong Lingmo bahkan lebih langsung. Tanpa menjawab pertanyaan apapun, dia memilih untuk menyerah. Setelah selesai berbicara, dia duduk di kursi. Kali ini, seluruh auditorium meledak. Murong Weiwei kurang lebih dikalahkan oleh seseorang sebelum dia memilih untuk menyerah, jadi mengapa Namong Lingmo menyerah? Semua orang tercengang, Li Sunyu duduk di bangku, dan dia sedikit khawatir tentang Guo Xie. Setelah Murong Wei menyerah, dia tidak merasakan banyak tekanan, tetapi Namong Lingmo juga menyerah, dan kali ini, Li Sunyu takut. Haha, aku tahu apa yang terjadi sekarang. Ini adalah kesempatan bagi saudara nakal untuk keluar, jika tidak, jika Wei Wei langsung menyingkirkan tim sekolah ketujuh, kepala sekolah Li mungkin akan takut kehilangan muka untuk kepala sekolah lainnya. Salah satu siswa sekolah menengah dari sekolah yang terhubung berkata sambil tersenyum. Bagaimana jika Guo Er kalah? Jika Guo Xie kalah, maka Xiao Tian akan dapat menjawab 100 pertanyaan lagi dengan benar. Kemudian, dia akan unggul 100 poin, dan itu akan berbahaya bagi sekolah menengah. Siswa lain dari sekolah menengah berkata dengan sedikit gugup. Kakak Ai, bagaimana mungkin kakak bajingan kalah? Sosok setingkat dewa yang mampu berkencan dengan begitu banyak wanita cantik di waktu yang sama di sekolah kita tidak akan kalah, haha. Murid itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bajingan, kau harus menang. Jika kau kalah, kepala sekolah Li akan memarahi kita sampai mati. Namong Lingmo berkata dengan suara rendah kepada Guo Xie, tapi kau membuatku menyerah begitu saja. Karena aku sangat mempercayaimu, kau tidak mungkin berbohong kepadaku, kan? Cantik, aku Guo Xie berdiri. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, ia disela oleh sebuah suara. Bajingan busuk, jika kau berani mengalah, tunggu saja. Seluruh auditorium kembali hening. Tuan tua, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku ingin secangkir air untuk memulai, apakah itu tidak boleh? Guo Xie menatap Li Sunyu yang bingung dan menjawab dengan keras. Seketika, seluruh auditorium tertawa lagi. Guo Xie, kaulah yang membuat mereka menyerah, kan? Kau punya nyali, keberanian, aku suka itu, haha. Xiao Tian tersenyum sambil menatap Guo Xie yang perlahan berdiri. Ruang mimpi, hebat. Jika kau tidak membuat mereka menyerah, maka kau akan memikirkan cara untuk membuat mereka menyerah, kan? Ketika ia memasuki rumah lelang dan bertemu Xiao Tian, ia menggunakan mind reading padanya, menyebabkannya berkeringat dingin. Pemuda ini benar-benar mampu mengendalikan alam mimpi. Tidak seperti mimpi buruk di masa lalu, di mana bahkan Grid Sage menderita. Kekalahan, kau benar-benar tahu disiplinku. Siapa sebenarnya kau? Xiao Tian melihat sekeliling, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengar kata-katanya. Ia mulai gugup, menyipitkan matanya saat bertanya. Tentu saja aku menginginkan pertarungan yang adil, tetapi jika kau ingin menggunakan disiplinmu, aku tidak akan menghentikanmu. Setelah Guo Ke selesai berbicara, Xiao Tian merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia tiba-tiba mendengar seseorang meneriakkan namanya. Xiao Tian, apakah kamu juga butuh secangkir air? Kalau tidak, bisakah kita mulai pertandinganmu sekarang? Han Fei Fei menatap Xiao Tian dan bertanya sambil tersenyum. Mari kita mulai, murid Guo Xie, kamu bisa mulai bertanya sekarang. Dia tahu bahwa itu pasti ulah Guo Jiu tadi. Untuk menyebutkan lokasi 4 koleksi buku besar Tiongkok. Pavilion Wen Yuan di Beijing, Shenyang Wen Sulu, Chengde Wen Jing, Hangzhou Wen Lantong. Yang mana dari 7 orang bijak hutan bambu yang kamu maksud? Jikang, Ruan Yun, Santao, Xiang Xiu, Ruan Yan, Wang Rong, Liu Wei. Yang mana dari 8 bagian? Pecahkan masalahnya, hadapi masalahnya. Yang mana yang termasuk 8 monster Yangsu? Wang Shizhen, Li El, Jinong, Huang Shen, Gao Xiang, Zheng Xie, Luo Pang. Yang mana 10 tragedi klasik teratas di Tiongkok? Song of the Beard, The Orphan of Zhao Family, The Banner of Merit, Clear Loyalty, Peach Blossom Fan, Han Gong Qiu, Pipa, Charming Hong Ji, Hall of Life, Lei Feng Pagoda. Karena sebuah tragedi telah menimpamu, maka aku akan bertanya kepada Xiao Tian, apa saja 10 komedi klasik. Save the Wind and Dust, Jade Hairpin, Western Chamber, Look at Servant Qian, Wall at a Moment's Notice, Li Kui Qijing, Nether Pavilion, Zhong Sanlang, Kite Mistake. Siswa Guo Xie, ceritakan padaku tentang 12 hukum. Yellow, Dahu, Taiji,
Zhao Xiong, Gong Sui, Zhonglu, Rumbin, Linzong, Yizi, Nanlu, jangan tembak, Yingzong. Xiahou Tian tidak bisa dimaafkan, apa maksudmu dengan sangat kejam? Guo Xie memiliki maksud ganda dalam perkataannya. Tuan Guo, Anda, Xiahou Tian menatap Guo Xie, lalu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Guo Xie, kejahatan keji mengacu pada konspirasi, pengkhianatan, 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 perselisihan, pertikaian internal, dan sebagainya. Keduanya bertanya dan menjawab satu sama lain seolah-olah mereka adalah satu-satunya dua orang di seluruh auditorium. Mereka seperti dua pejuang yang menolak untuk menyerah satu sama lain. Para juri di antara hadirin mengerutkan kening. Mereka mencoba yang terbaik untuk menilai jawaban keduanya. Beberapa dari mereka bahkan mulai berharap bahwa salah satu dari mereka akan dengan cepat menjawab pertanyaan yang salah, mengakhiri tarik-menarik ini. Siswa Guo Xie, siswa Xiahou Tian, apakah Anda perlu istirahat? Han Fei Fei bertanya ketika mereka berdua hampir menjawab 380 pertanyaan. Tidak perlu, Guo Ergou dan Xiahou Tian berkata pada saat yang sama. Mereka berdua terus bertanya dan menjawab satu sama lain. Sudah berapa banyak pertanyaan? Seseorang di antara hadirin tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Saya tidak tahu. Keduanya seharusnya sudah melebihi 1000 total. Seseorang di sampingnya menjawab dengan suara rendah. Tidak ada pertanyaan yang berulang. Seorang lelaki tua bertanya, saya rasa tidak. Para juri telah menghubungkan video langsung ke otak intelektual Lembaga Penelitian Universitas Yanjing. Jika ada masalah yang sama, otak intelektual akan langsung memberikan informasi kembali ke video langsung. Seorang pria parubaya berjas di barisan depan berkata dengan lembut, mahasiswa Guo Xie, permainan kata seperti ini sudah tidak menarik lagi. Bagaimana kalau saya menaruh pertanyaan di papan pertanyaan agar Anda bisa mengetahuinya? Xiahou Tian berkata sambil tersenyum. Ini, kalian berdua tunggu sebentar. Saat Xiahou Tian mengeluarkan papan pertanyaan, seorang lelaki tua berambut putih berdiri dan mengatakan ini. Penatua Lu, apakah ada masalah dengan pertanyaan ini? He Ironmouth berjalan cepat ke lelaki tua itu dan bertanya sambil tersenyum. Orang tua yang berbicara itu tidak lain adalah Kepala Institut Politeknik Universitas Wucheng, anggota Akademi Huaxia, dan petarung nomor 1 di Tiongkok, Tuan Lu Yongsheng. Anak muda, bisakah kau menyelesaikan ini dengan menulis pertanyaan ini di papan pertanyaan? Lu Yongsheng menatap Xiahou Tian dan bertanya sambil tersenyum. Penatua Lu, sebulan yang lalu junior ini telah menjawab pertanyaan ini. 12 istana Mensa telah memastikan bahwa jawabannya benar. Xiahou Tian berkata sambil tersenyum. Guo Xie melirik soal matematika di papan dan tersenyum. Dia pikir itu soal yang sulit, tetapi itu bukan apa-apa. Faktanya, ketika Xiahou Tian mengangkat papan pertanyaannya, semua orang termasuk para juri berkeringat dingin. Sulit, terlalu sulit. Soal ini tidak akan terpecahkan dalam waktu singkat. Li Tua, bersihkan keringatmu. Bukankah ini hanya soal matematika? Kau harus percaya pada murid-muridmu. Bersihkan keringatmu dan bersihkan keringatmu. Cao Xinglong menyerahkan tisu kepada Li Sunyu dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, para guru dari divisi ketujuh saling memandang dan semuanya mulai tertawa. Anak muda, jika kau punya waktu setelah kompetisi selesai, kau bisa datang menemuiku di Universitas Kota Bela Diri. Setelah itu, dia duduk di kursinya sambil tersenyum. Siswa Guo Xie, setelah para juri memutuskan bahwa soal ini dapat memberimu waktu 1 jam, kau juga dapat memberikan soal kepada Xiahou Tian sekarang. Jika tidak ada di antara kalian yang berhasil menjawab soal atau menjawab soal dengan benar, maka babak pertama ini akan dianggap seri. Jika hanya satu dari kalian yang menjawab soal dengan benar dan menang, kalian akan dapat menantang kami dengan menjawab 100 soal dengan cepat. Han Fei Fei menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Karena siswa Xiahou Tian telah memberiku soal matematika, maka bantulah aku menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, Guo Jiu segera menulis di papan tulis. Anak muda, apakah kamu yakin punya jawaban untuk pertanyaan ini? Lu Yongsheng hanya duduk dan berdiri lagi dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tentu saja aku punya jawaban untuk pertanyaan ini. Xiahou Tian, pertanyaanku ini tidak terlalu buruk, kan? Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, kamu juga tidak bisa menjawab pertanyaanku. Ini seri. Xiahou Tian memperhatikan saat Guo Xie menulis pertanyaan,
memberinya waktu untuk memikirkan pikirannya sendiri. Namun, menjawab pertanyaan dalam waktu 1 jam hanyalah angan-angan. Karena Xiao Tian tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka, sebelum Guo Xie bisa menyelesaikan kata-katanya, para juri menganggukkan kepala serempak. Pertarungan kedua jenius itu akhirnya berakhir. Aku akan memberitahu semua orang jawaban atas pertanyaan yang kamu ajukan. Itu tidak mungkin. Xiao Tian, yang sudah duduk, tiba-tiba berdiri dan berteriak. Tidak ada yang tidak mungkin. Bukankah itu hanya perluasan dari teorema besar Fermat? Dia mengambil pena dan segera mulai menulis di papan pertanyaan. Sebenarnya, dia hanya membaca tentang hukum Fermat di perpustakaan, tetapi bagi dewa yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, ini bukan apa-apa. Kamu seharusnya tahu jawaban seperti ini, aku bisa memberimu yang kedua. Sambil berkata demikian, dia mengambil papan pertanyaan kedua dan mulai menulis. Lagi, pena tua Lu, biar aku melihatnya dulu, iya. Dia memejamkan mata dan duduk. Bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban kedua? Katakan padaku, tolong beritahu aku. Lu Yongsheng berkata dengan gembira setelah membaca jawaban kedua. Setelah kompetisi selesai, aku akan mengunjungi pena tua Lu. Jika jawabannya benar, maka aku akan meminta pena tua Lu untuk mengumumkannya. Guo Xie menghibur Lu Yongsheng sambil tersenyum. Jawabannya benar, teman kecil Guo benar sekali. Dari jawaban kedua saja, pengetahuan matematika teman kecil Guo sudah jauh melampaui imajinasimu. Lu Yongsheng menenangkan diri, mengangkat telepon, dan berkata dengan keras. Siswa Xiao Tian, apakah kamu keberatan? Han Fei Fei menatap Xiao Tian yang kesal dan bertanya. Tidak ada keberatan, kita kalah di babak pertama. Xiao Tian menyipitkan matanya saat menatap Guo Xie dan berkata. Kedua belah pihak mendapat skor 1630 poin, dan sekarang siswa Guo Xie akan segera menjawab 100 pertanyaan kita. Mari kita beri dia tepuk tangan dan dorongan. He Tai berkata dengan keras. Siswa Guo Xie, tolong dengarkan pertanyaannya. Han Fei Fei tersenyum saat dia menatap Guo Xie yang terkejut. Semua pertanyaan ini tampaknya telah dibahas sebelumnya oleh Guo Xie dan Han Fei Fei. Sebelum Han Fei Fei bisa menyelesaikan kalimatnya, Guo telah memberinya jawaban. Guru Tejiu, Anda tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat saya mati. Saya sudah mulai berpikir bahwa sesuatu mungkin akan salah. Guo Ke menjawab 50 pertanyaan berturut-turut. Han Fei Fei menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada He Tai sambil tersenyum. Haha, saya melihat bahwa kalian berdua bekerja sama dengan baik dan tidak tega mengganggu saya. Karena Anda lelah, serahkan 50 pertanyaan yang tersisa kepada saya. Semoga saja, salah satu dari Anda membuat kesalahan, jadi saya bisa mengakhiri hari ini. He Tai berkata sambil tersenyum. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Guo Jiu selesai menjawab 50 pertanyaan yang tersisa, dan menjawab 49 pertanyaan dengan benar. Setelah menyelesaikan yang terakhir, dia mendapatkan jawaban yang salah. Jarak dari bulan ke bumi, tolong berikan jawaban Anda, murid Guo Xie. He Tai menahan napas terakhirnya saat menyelesaikan pertanyaan terakhir. Istana bulan dan bumi bahkan tidak berada di bidang yang sama. Bagaimana mungkin ada jarak di antara keduanya? Ada yang salah dengan pertanyaan ini. Guo Xie berkata dengan keras, dia mendengar bulan sebagai istana. Haha, 100 pertanyaan. Siswa Guo Xie menjawab 99 pertanyaan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda juga akan terlibat dalam literatur daring. He Tai berkata sambil tersenyum. Babak pertama kompetisi telah berakhir. Sekolah menengah memiliki keunggulan 99 poin atas 7 tim sekolah. Kita akan beristirahat selama 5 menit sekarang. Petik 2. Saudara bajingan, apa yang Anda maksud dengan bidang yang berbeda? Anda benar-benar telah membuat nama untuk diri sendiri. Saya tidak berhasil menjawab satu pertanyaan pun dengan benar. Namong Lingmo cemberut dan berkata, ketika kompetisi berakhir, saya akan menggandakan kemampuan telekinesis Anda. Bagaimana menurut Anda? Berhenti bicara. Cobalah untuk tidak menimbulkan gesekan dengan Xiao Tian di babak kedua. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Alam mimpi. Menarik. Mungkinkah Xiao Chang adalah keturunan mimpi buruk? Setelah 5 menit, semua orang di panggung memiliki ekspresi yang berbeda. Wajah Li Sunyu berseri-seri, dan 7 kepala sekolah dari 7 sekolah angkatan ke-7 tidak lagi memiliki sedikit pun senyum di wajah mereka. Tidak,
Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan Super Guotai. Meskipun dia dapat mengirimkan transmisi suara, dia mungkin bukan kekuatan super. Sangat mungkin dia hanya seseorang dengan pencapaian seni bela diri yang tinggi. Aku ingin membawanya ke dunia mimpiku. Aku ingin dia mati. Xiahou Tian tidak dapat menahan niat membunuh di dalam hatinya lebih lama saat dia melihat Guo Xie bercanda dengan Murong Weiwei. Kita sudah selesai. Kita memenangkan kejuaraan kali ini, 100 miliar, bahkan jika kita menjual semua aset keluarga Qin, itu tidak akan sebanyak itu. Qin Hake Dragon seperti mayat berjalan saat dia diam-diam berpikir dalam hati. Qin Botian, sudah terlambat untuk memutuskan hubungan antara ayah dan anak dengan putra baikmu itu. Kamu hanya berdoa agar kamu tidak akan dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tertulis. Jika mereka menang, kamu harus membayar semua taruhan, jika tidak, di kota bela diri, atau bahkan di Tiongkok, tidak akan ada lagi keluarga Qin. Keluarga Murong menghubungi keluarga Liu di kota bela diri dan pergi ke keluarga Qin. Jika keluarga Murong adalah kekuatan utama di ibu kota dan keluarga Wu adalah kekuatan utama, keluarga Qin mungkin masih memiliki kesempatan. Namun, keluarga Liu mewakili militer. Aku, Qin Bo, benar-benar telah melahirkan seorang putra yang baik. Adalah satu hal baginya untuk membunuh Guo Bet itu, tetapi mengapa dia pergi dan memprovokasi klan Liu? Setelah keluarga Murong dan keluarga Qin pergi, Qin Boyan menghadapi peringkat keluarga Qin sendirian. 40 miliar, keluarga Qin tidak akan ada lagi di kota bela diri. 5 menit kemudian, kita akan memulai babak kedua kompetisi. Babak kedua sedikit lebih sederhana daripada babak pertama, sekolah menengah dan tim nasional ketujuh masing-masing memiliki 7 pertanyaan, dan poin yang sesuai berbeda, sehingga tingkat kesulitannya juga berbeda. Anda dapat menjawab setiap pertanyaan sendiri, atau Anda dapat membiarkan tim lain menjawabnya untuk Anda, atau Anda dapat memperoleh poin yang sesuai untuk jawaban Anda atas pertanyaan tersebut, atau jika Anda bermain salah, Anda dapat mengurangi poin yang sesuai dari poin tersebut. He Tai berkata sambil tersenyum. Jika Anda ingin pihak lain menjawab pertanyaan, maka mereka akan mengurangi poin terlebih dahulu. Pihak lain akan menjawab pertanyaan dengan benar. Pihak lain akan menambahkan poin. Jika pihak lain tidak benar, maka skor akan dikurangi 2 kali lipat. Han Fei Fei berkata sambil tersenyum. Petik 2. Saudara Tian, poinnya berkisar antara 100 hingga 700 poin. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak terlalu sulit. Kita pasti akan kalah. Lin Xiaoxiao berkata dengan frustrasi. Saya, Xiao Tian, tidak tahu apa itu kekalahan. Jika Anda dapat menjawab pertanyaan yang benar, maka pihak lain tidak akan membiarkan Anda menjawabnya. Percayalah, Xiao Tian berbisik sambil menatap ketujuh siswa itu. Pertanyaannya sangat sederhana. Kita dapat menyelesaikannya sendiri. Di pihak sekolah menengah, karena mereka telah melihat pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya, mereka mengatakannya sambil tersenyum. Ling Mo kecil, ingatlah, jika kau merasakan tekanan kemampuan khusus, lawanlah dengan sekuat tenagamu. Berhati-hatilah. Baru pada saat itulah Ling Mo menyadari keseriusan situasi dan menganggukkan kepalanya pelan. Ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Xiao Tian itu, jadi ia hanya tahu cara mengendalikan benda dan teknik kekuatan super sederhana. Dari segi kekuatan, menghadapi seniman bela diri tingkat Xiantian awal sudah menjadi batasnya, dan Xiao Tian jelas lebih kuat darinya. Ada banyak jenis disiplin, beberapa bersifat pelengkap, sementara yang lain bersifat ofensif. Ini adalah anugerah yang diberikan surga kepadamu. Kau berbeda dari orang normal. Namong Ling Mo masih ingat kata-kata yang diucapkan kepadanya oleh seorang lelaki tua setelah ia mendaftar untuk tim kemampuan khusus. Kakak bajingan, aku tidak bisa merasakan kekuatan super Xiao Tian itu, tetapi aku yakin akan satu hal. Ia tidak lemah, jadi kau harus berhati-hati. Namong Ling Mo berkata dengan suara rendah sambil menatap Guoke. Aku tahu, jangan khawatir. Jika dia menggunakan disiplinnya, aku akan membuatnya menyesal. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Babak kedua kompetisi ini jauh lebih sederhana daripada babak pertama. Setelah pertandingan 1 lawan 1, tidak ada yang memilih untuk menyerah. Keenam kontestan masing-masing menjawab pertanyaan mereka dengan benar. Selamat kepada siswa Xiao Tian, pertanyaannya sepenuhnya benar. Xiao Chang berhasil menyelesaikan pertanyaannya, yang juga merupakan pertanyaan terakhir untuk aliansi 7 sekolah. Hanya Guo Tai yang tersisa dengan 1 pertanyaan di seluruh kompetisi.
Siswa Guoxie, silakan lihat layar lebar. Tolong sebutkan urutan 108 orang dari Water Margin. Han Fei Fei berkata sambil tersenyum. Heavenly Stalwart Star dan Timely Rain Song Jiang, Heavenly Diperjade Kirin Lu Junyi, Heavenly Dipper Wisdom dan Star of Destiny digunakan oleh Wu Yi. Skywalker Star menggunakan Dragon Gong Sun Seng, Heavenly Brave Star menggunakan Saber Guan Seng, Tianxiong Star menggunakan Leopard Head Lin Chong, Heaven Falling Star menggunakan Fire Break Qin Ming, Heaven Might Star menggunakan Double Whip Huyan. Guoxie menatap juri dan berkata dengan keras. Sudah berakhir, sekolah menengah pasti akan mendapatkan juara pertama dalam kompetisi sastra. Pertanyaan seperti ini tidak sulit bagi Guoxie. Seorang siswa dari sekolah menengah atas nomor 9 berkata dengan sedih. Old Chao, kamu telah mendengar dengan jelas tentang 108 pahlawan. Jika ada yang salah dengan Guo Jiu, kamu harus memberitahunya. Li Sun Yu berkata dengan sedikit rasa bangga. Aku tidak menyangka sekolah menengah atas pria nasional ke-7 tidak memiliki cara untuk mencegah mereka mendapatkan juara pertama dalam kompetisi menulis. Lin Xiao Xiao berkata dengan senyum tak berdaya. Sudah ku bilang sebelumnya, nomor 1 ini tidak akan diambil oleh sekolah menengah. Xiao Chang berkata dengan suara lembut, tatapannya jatuh pada Guo Huai. Dia tertegun sejenak, situasi di depan matanya telah berubah total. Kakak perempuan, apakah kita benar-benar akan dimakan oleh iblis? Seorang anak berusia 7 tahun menatap kakak perempuannya dan berbisik. Guan Bao, ini hidup. Tidak ada jalan lain. Gadis itu bernama Libra Jin, dan anak laki-laki itu bernama Chen Guanbao. Mereka adalah dua anak yang dikirim Sungai Tongtian ke kuil pencerahan oleh desa Chenjia. Aku tidak bisa mati. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin dimakan oleh iblis. Pada saat ini, seorang biksu dengan ekspresi menggelegar muncul di depannya. Biksu ini adalah Sage Agung Kitian, Sun Wukong. Bodoh, saat kau berubah menjadi gadis itu dan aku berubah menjadi anak laki-laki itu, kita semua akan terinspirasi. Sun Wukong tersenyum saat dia menggendong Chen Guanbao turun dari altar. Bajingan kecil, Guan Seng tidak melindungimu kali ini. Mulai sekarang, jangan panggil dia Chen Guanbao. Panggil dia Chen Qingyuan untuk merayakan kelahiranmu kembali. Ayo pergi, Sun Wukong berkata sambil mengusir Chen Guanbao keluar dari kuil. Petik 2. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bagian terdalam hatimu bisa seperti ini? Sun Wukong, bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya dirimu? Ketika Xiahou Tian menarik Guoxie ke dalam mimpinya, dia melihat Sun Wukong dan Zhu Baji. Bagaimana mungkin Xiahou Chang, yang akrab dengan perjalanan ke barat, tidak tahu bahwa kuil Raja Inspirasi adalah tempat yang sama dengan yang biasa dikunjungi Tong Tianhe dan murid-muridnya. Dreamscape memang bisa menarikku ke dalamnya. Namun, kau terlalu lemah. Meskipun aku tidak bisa sepenuhnya menolak Dreamscape dengan energi abadi milikku saat ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapimu. Di tempat yang sama, Guo Tai perlahan berjalan keluar, sambil menggendong seorang anak laki-laki di tangannya. Dia adalah Chen Guanbao, pria yang mengubah namanya menjadi Chen Qingyuan. Melampaui, kau telah menyeberang dari alam lain, tetapi kau benar-benar dapat membalikkan ruang seperti ini. Perjalanan ke barat sebenarnya juga nyata, bagaimana ini mungkin? Seru Xiahou Tian, tidakkah kau ingin melihat situasi di luar? Dengan lambaian tangannya, situasi di auditorium muncul di depan matanya. Menyelidiki harimau bermata hijau bintang Li Yun, Earth Elite tidak memiliki fitur wajah. Earth Elite Jenderal Si Yong, Earth Elf Jenderal Sun Xin, Earth Elf Komandan Agung Gu Sun Xin, Earth Elite Ibu Gudasi Zhang Qing, Earth Elite Ibu Yaksa Sun Erniang, Earth Elite Wang Ding 6, Earth Elemental God Yudasi 4, Earth Elite Tikus Putih Bai Seng, Earth Thief Drum Tendon Flea Time Shift, Earth Dog Elite Golden Hair Dog, kalian semua benar. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kalian jelas sudah memasuki ruang mimpiku, tetapi mengapa kamu masih bisa berdiri di sana dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Xiahou Tian bertanya dengan bingung. Memang benar aku telah memasuki alam mimpimu, tetapi kau juga telah memasuki alam mimpiku. Kau melihatku sebagai bahan tertawaan, dan aku juga melihat alam mimpimu sebagai bahan tertawaan, haha. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Petik 2, kau Chen Guanbao, orang yang diselamatkan Sun Wukong bertahun-tahun yang lalu. Xiahou Tian bertanya lagi, lepaskan aku mohon padamu, lepaskan aku tahu aku salah, aku mohon padamu. Sebagai seorang adept, ia berada di atas orang-orang biasa,
dan bahkan hukum Tiongkok tidak dapat menahannya. Mereka dapat membunuh sesuka hati, tetapi kali ini ia ditipu. Ia telah bertemu Guo Xie, seorang dari pengadilan surgawi yang telah direndahkan oleh para dewa. Apakah kau tahu mengapa aku menceritakan semuanya tentang diriku? Guo Xie menatap Xiahou Tian dan berkata sambil tersenyum. Di dunia ini, termasuk dirimu, hanya ada dua orang yang tahu siapa aku dan orang itu berasal dari tempat yang sama denganku. Adapun kamu, aku tidak akan membunuhmu, tetapi karena kamu sudah berniat membunuhku terlebih dahulu, aku juga tidak bisa membiarkanmu pergi. Kebajikan, benar, kamu tidak bisa membunuhku. Kalian para dewa perlu mengumpulkan pahala. Hanya ketika kamu telah mencapai kesempurnaan dalam pahala, kamu dapat kembali ke pengadilan surgawi, kan? Xiahou Tian berteriak keras, seolah-olah dia telah meraih sedotan harapan terakhir. Siklus alami, pembalasan. Guo Tai berkata dengan lembut, ingat, jadilah orang normal di kehidupanmu selanjutnya. Saat Guo Tai selesai berbicara, Xiahou Tian, yang telah menatapnya sepanjang waktu, jatuh ke tanah. Seluruh auditorium kembali kacau. Selamat, murid Guo Xie. Jawabannya benar, SMP terlampir plus 700 poin. Han Feifei menatap para juri dan menganggukkan kepalanya sambil berkata dengan keras bahwa ambulans telah tiba dan membawa Xiahou Tian yang terjatuh. Siswa Xiahou Tian tiba-tiba pingsan, dan kami juga memberinya tepuk tangan untuk berterima kasih atas penampilannya yang cemerlang dalam kompetisi. Han Feifei melanjutkan, dulu, kami sering berkata bahwa tidak ada juara pertama dalam sastra dan tidak ada juara kedua dalam seni bela diri. Namun, hari ini, juara pertama dalam kompetisi sipil di kota bela diri telah tercipta. Yaitu, Sekolah Menengah Universitas Kota Bela Diri kita. He Tai berkata dengan keras. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Master Yu Feng. Biarkan dia menjadi pemenang juara pertama kompetisi sastra kali ini, SMA Afiliasi Academy Award dari Universitas Kota Bela Diri. Han Feifei berkata dengan keras, dan penonton bertepuk tangan dengan gemuruh. Master Yu Feng perlahan berjalan ke atas panggung, tersenyum saat dia melihat ketujuh orang di atas panggung. Murong Weiwei adalah muridnya, dan Guo Xie adalah teman dekatnya yang telah melupakan masanya. Untuk memenangkan kejuaraan di sekolah menengah, kamu pantas mendapatkan reputasimu. Selamat. Saat dia mengatakan itu, Master Yu Feng menyerahkan hadiah pertama kepada Guo Xie, yang tersenyum melihat hasilnya dan menyerahkannya kepada Murong Weiwei. Pertama dalam perang saudara, Guo Jiu akan melakukan apa yang dia katakan. Suye cemberut, sementara Tang Xi tersenyum dengan sedikit kecemburuan di wajahnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Mereka tidak tahu apakah mereka harus senang atau sedih memiliki pacar seperti itu. Kemarilah dan duduklah di rumah setelah kompetisi. Sudah sebulan dan aku lapar akan anggurmu. Master Yu Feng berkata sambil tersenyum ke arah Guo Xie. Baiklah, setelah aku menyelesaikan kompetisi sastra, Wei Wei dan aku akan pergi. Namun kali ini mungkin akan ada lebih banyak orang, dan sang guru tahu bahwa aku punya banyak pacar, haha. Guo Xie berkata kepada guru Yu Feng sambil tersenyum. Baiklah, sebelum kita datang, beritahu ibuku terlebih dahulu agar dia menyiapkan makanan. Menyelesaikan perkataannya, guru pedang angin berjalan menuruni panggung sambil tersenyum, meninggalkan kelompok yang terdiri dari 7 orang itu kepada Guo Huai. Selanjutnya, kami ingin mengundang tamu istimewa kami, Jenderal Liu Tiangang, untuk memberikan penghargaan kepada kontestan terbaik dalam kompetisi ini. Saat suara He Tai memudar, auditorium kembali bergejolak. Seorang tetua berambut putih berjalan ke podium dengan langkah yang bersemangat. Itu benar-benar Jenderal Liu, bukankah dia ada di Beijing? Kapan Anda kembali? Di bawah panggung, ketika Liu Tiangang berdiri, sekelompok pria parubaya berdiri serempak dan menyapa lelaki tua itu dengan hormat. Sial, kapan kakek dari keluargaku datang? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Ketika Liu Chuang mendengar kata-kata Liu Tiangang, dia hampir terjatuh dari kursinya. Selain kakek dari keluarga Liu ini, siapa lagi yang akan dia takuti? Terakhir kali, Jenderal Liu tidak menunjukkan dirinya selama kompetisi bela diri. Kali ini, Jenderal Liu ada di sini. Dia benar-benar memberiku banyak muka. Li Sunyu berkata sambil tersenyum. Pak Tua Li, selamat. Tapi Guo Xie ini juga telah belajar di Zheosheng selama beberapa waktu. Sejak dia mengalahkan kontestan terbaik dalam kompetisi sastra,
Aku, Zhao Xiong, juga bangga padanya. Cao Xinglong berkata sambil tersenyum. Jika mereka kalah, biarlah. Siapa yang mengira bahwa 4 iblis kota bela diri akan menjadi seperti ini? Haha, Pak Tua Cao, rencana kecilmu benar-benar bagus. Jika kita, 7 sekolah, kalah, biarlah. Pada saat ini, kau dapat dianggap sebagai serangan balik. Saat Suhu mengatakan itu sambil tersenyum, wajah Cao Xinglong memerah. Selamat, anak muda, Liu Tiangang berkata sambil tersenyum saat menyerahkan piala terbaik dalam kompetisi. Atas nama keluarga Liu, saya mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa cucu saya, Liu Chuang. Di masa depan, kalian bisa lebih akrab satu sama lain dan langsung datang ke keluarga Liu untuk menemui saya jika kalian memiliki masalah di kota bela diri. Kakekmu dan saya sering membicarakanmu di masa lalu, jadi sekarang saatnya bagimu untuk pulang. Terima kasih, Jenderal Liu. Guo Xie tersenyum saat mengangkat piala tinggi-tinggi ke udara. Auditorium sekali lagi bergemuruh dalam tepuk tangan meriah. Semua fantasinya lenyap begitu saja. Kata-kata Liu Tiangang tampak seperti lelucon, tetapi pada kenyataannya, dia secara langsung mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia menerima kekalahan. Kalau tidak, peti mati ini akan menjadi peti mati untuk keluarga Liu. Jenderal Liu, jangan khawatir. Setiap orang yang telah memasang taruhan juga dapat merasa tenang. Taruhan yang diterima keluarga Qin akan terpenuhi dalam jumlah yang tidak sedikit. Qin Zantian berdiri dan berkata dengan keras. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Haha, karena Botian sudah berkata begitu, aku lega. Liu Tiangang berjalan meninggalkan panggung begitu dia selesai berbicara. Bocah bau, setelah kompetisi selesai, pulanglah dan temui aku. Saat dia berjalan turun dari panggung, Liu Tiangang melihat Liu Chuang, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan berteriak. Liu Chuang mengangguk dengan sedikit rasa takut. Tidak mudah untuk memprovokasi lelaki tua keluarga itu. Selamat kepada siswa Guo Xie karena memenangkan penghargaan sebagai kontestan terbaik dalam kompetisi tahun ini. Terima kasih semuanya, kompetisi tahun ini telah berakhir dengan sukses. Hetilu dan Han Fei Fei membungkuk dalam-dalam kepada hadirin, dan tepuk tangan bergema dari penonton sekali lagi. Hebat! Sungguh hebat, pertanyaan terakhir Guo Xie sungguh cantik. Dia tidak hanya menyebutkan nama mereka secara berurutan, dia bahkan menyebutkan nama masing-masing. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak hal. Penonton pun berdiskusi dengan heboh. Petik 2, berhentilah tertawa, lihat betapa bahagianya dirimu. Tidakkah kau lihat kekasih kecilmu memberikan piala itu langsung kepada Murong Weiwei itu? Shen Birou menatap Sun Ling yang tersenyum dan menggodanya. Birou, kau tidak mengerti. Sun Lingling tidak menjelaskan lebih lanjut dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan Murong Weiwei? Tidak peduli apapun, aku tetap wanita pertamanya. Sun Lingling berpikir dalam hati. Bajingan, kau benar-benar telah membuat nama untuk dirimu sendiri kali ini. Jangan lupakan hal-hal yang telah kau janjikan padaku. Namong Lingmo berbisik di samping. Lagi pula, kaulah yang melakukan hal itu dengan Xia Hutian. Sebaiknya kau berhati-hati. Jika kelompok disiplin mengetahuinya, kau tidak akan mampu mengatasinya. Petik 2, Lingmo kecil, siapa yang memberitahumu bahwa kecelakaan itu terjadi pada Xia Hutian karena aku? Dia mungkin pingsan karena tidak mendapat peringkat pertama, dan dipenuhi dengan kesedihan. Guo Xie tersenyum. Jangan khawatir tentang masalahmu. Aku hampir tahu apa itu kekuatan super sekarang. Siapa dia? Tepat saat Xia Hutian jatuh ke tanah, seorang lelaki tua keriput perlahan membuka matanya di dasar danau surgawi abadi. Siapa yang menyakiti Little Tian? Siapa? Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan Liu Tiangang, bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali dan mengunjungi lelaki tua keluarganya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia hanya mengambil alih tubuh Guo Xie, tetapi dia sekarang adalah Guo Xie, dengan siklus karma. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Wei Wei, Xiao Xi, Wandering, kalian kembali ke sekolah dulu. Aku akan pulang nanti. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tang Xi tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian memutar nomor Sun Lingling dan mengatur tempat pertemuan. Little Lingmo, apakah kamu ingin ikut dengan kami ke rumahku atau kembali ke sekolah? Guo Qiang bertanya sambil tersenyum. Kakak Yuer masih sekolah,
aku akan kembali untuk memeriksa kondisi kakak Yuer terlebih dahulu. Jika kakak Yuer baik-baik saja, kami akan pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Bersama kakak Yuer dan kalian berdua orang yang berkuasa, aku ingin keluar dan mengunjungi kakek. Kata Namong Lingmo sambil tersenyum. Guo Tai menganggukkan kepalanya pelan, dan mereka berjalan keluar dari auditorium di sepanjang terowongan kontestan. Aku perlu membeli mobil. Guo Xie melihat kelima gadis itu berdiri di luar dan berpikir dalam hati, telepon kakak kedua dan minta dia mengirim mobil. Bahkan tidak sampai 5 menit kemudian, sebuah SUV 7 penumpang berhenti di depan mereka. Dalam kata-kata Jia Yuan, jika kamu memberikan mobil ini kepada mereka seharga 100 juta yuan, mobil itu akan diberi nama Guo. Sungguh hebat kakak kedua, untuk mobil bekas seperti ini, kamu benar-benar meminta 100 juta. Teriak Guo Tai di telepon. Kakak keempat, untuk orang kaya 100 miliar sepertimu, meminta 100 juta sebenarnya tidak banyak. Jia Yuan tertawa dan berkata, kamu lebih tahu tentang mobil daripada aku. Kamu tinggal mengendarainya saja, kamu akan tahu bahwa mobil ini tidak sepadan dengan harga ini. Setelah itu, Jia Yuan menutup telepon dan melihat ide penelepon. Bajingan, apakah kamu benar-benar mendapatkan mobil ini? Sun Lingling duduk di dalam mobil dan bertanya dengan sedikit kegembiraan. Ditipu oleh Jia Yuan 100 juta batu esensi roh, apakah mobil ini sepadan dengan harga seperti itu? Guo Xie menatap Sun Lingling yang bersemangat dan bertanya sambil tersenyum. 100 juta, itu sepadan, itu benar-benar sepadan. Jia Yuan benar-benar baik. Sun Lingling berkata sambil tersenyum, mengabaikan yang lainnya, mobil telanjang ini saja harganya 50 juta, dan kamu bahkan harus mengatakan bahwa kamu mengenal CEO Bugatti Corporation. Hanya ada 7 mobil seperti itu di bumi, Jia Yuan benar-benar ingin memberikannya kepadamu. Kamu dapat yakin bahwa aku akan mengendarainya. Guo Xie tersenyum dan berkata, semuanya sudah selesai, biarkan orang tua keluargaku melihat, cucunya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Orang tua Guo bersin beberapa kali di rumah, kelima wanita di dalam mobil semuanya memiliki garis-garis hitam di wajah mereka. Nenek tua, jangan pergi jalan-jalan. Ada tamu yang datang ke rumah kita. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa cucunya, salah satu dari 4 penjahat besar di kota bela diri, mengalami kecelakaan mobil dan baru masuk sekolah menengah selama lebih dari sebulan. Dalam sekejap mata, dia menjadi siswa nomor 1 dalam kompetisi sastra, dan kecerdasan lelaki tua itu sangat bagus. Kalian sekelompok lelaki tua datang ke rumahku, jadi mengapa aku harus mengikuti kalian? Aku akan jalan-jalan, kalian boleh melakukan apapun yang kalian inginkan padaku. Nyonya tua Guo berkata sambil tersenyum. Kalau begitu pergilah jalan-jalan. Ngomong-ngomong, bajingan kecil akan membawa pacarnya nanti. Aku akan menyiapkan makanan di dapur. Aku akan mengobrol dengan pacar dan cucunya bersamaku. Lelaki tua Guo berkata sambil tersenyum. Orang tua, bagaimana mungkin kau mengatakan hal yang begitu penting? Aku akan berganti pakaian. Nyonya tua Guo berjalan cepat ke kamar dengan ekspresi gembira di wajahnya. Pak tua, bagaimana menurutmu tentang pakaianku? Tidak lama kemudian, Nyonya tua Guo tampak beberapa tahun lebih muda. Tidak, aku tidak bisa mengganti pakaianku sekarang. Aku harus membuat makanan enak untuk Sayang. Sudah sebulan dan anak ini tidak tahu bagaimana menyebut rumah. Setelah itu, wanita tua itu berlari ke dalam rumah. Sekitar 1 jam kemudian, kelompok yang terdiri dari 6 orang itu tiba di villa keluarga Guo. Kita sudah pulang, turunlah. Villa keluarga Guo tidaklah kecil. Wanita tua itu menata meja makan di luar, dan setelah mendengar suara mobil, wanita tua dan pria tua itu keluar dari rumah. Nak, sudah sebulan. Apa kau tidak tahu bagaimana menyebut rumah? Wanita tua itu tertawa dan memarahi, cepat masuk. Kakek, nenek, Guo Ke berkata dengan keras. Untuk apa kalian semua berdiri di sana dengan linglung? Salam, kakek. Salam, nenek. Kelima gadis itu berkata bersamaan dengan senyum di wajah mereka. Xiao Xi, gembira, dedaunan malu-malu dan senang. Yang mana pacarmu? Bisik wanita tua itu. Uhuk-uhuk, benar, mereka semua. Masih ada satu lagi yang belum datang. Aku mungkin bisa datang nanti. Guo Tai berkata sambil terbatuk pelan. Nak, aku akan mengurusmu nanti. Semua orang masuk dulu. Wanita tua itu tersenyum sambil memegang tangan Sun Lingling dan menuntun gadis-gadis itu masuk. Nak,
Lumayan, kau jauh lebih kuat dari ayahmu. Pak Tua Guo berkata sambil tersenyum, selama ini, Pak Tua Guo adalah yang paling bahagia hari ini. Kakak nakal, kakak perempuan UR sudah bangun. Kirimkan alamatnya, kami akan segera ke sana. Namong Lingmo menelepon Guo Xie. Setelah setengah jam, Namong Lingmo dan UR tiba di rumah Guo Xie. Penampilan UR mengejutkan Nyonya Tua Guo, dan gadis-gadis sebelumnya telah mengejutkan wanita tua itu. Dia cantik, benar, dan jauh lebih dari cantik. 5 gadis dianggap burung phoenix di kota bela diri, tetapi gadis UR di depan mereka begitu cantik sehingga tidak ada yang bisa iri padanya. Anak nakal yang menyebalkan, aku tidak keberatan jika kamu memiliki 6 gadis ini sebagai pacarmu. Jangan bilang padaku bahwa gadis kecil ini juga pacarmu. Wanita tua itu menunjuk ke Namong Lingmo dan bertanya dengan suara rendah. Tidak sekarang. Jika dia tumbuh dewasa dalam beberapa tahun, aku akan mengambilnya juga. Dasar bocah bau, kau sama sekali tidak seperti ayahmu. Tianer jauh lebih penurut daripada dirimu bertahun-tahun yang lalu. Nyonya Tua Guo berkata sambil tersenyum. Nenek, apakah nenek senang aku telah memberimu begitu banyak cucu? Guo Xie menatap wanita Guo itu dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku makan sesuatu yang lezat dulu. Aku mencium aromanya begitu sampai di rumah. Dasar bocah bau. Nyonya Tua Guo memegang tangan Guo dan menuntunnya ke meja makan. Batuk-batuk-batuk, siapa yang mengatakan itu? Apa aku serius? Makanlah. Bocah nakal, sejak kau sembuh dari penyakitmu, apakah aku tidak memarahimu? Pak Tua Guo berkata dengan keras. Nenek, lihatlah betapa kau telah membuat kakek marah lagi. Tidak mudah bagi kita untuk makan bersama, tujuan kita hari ini adalah makan dengan baik dan minum dengan nikmat. Guo Shou tersenyum, kakek seharusnya mendengar bahwa aku punya bar yang bagus di sini. Aku agak bingung, kau sudah tahu aku punya anggur yang enak di sini, tetapi kau tidak mengeluarkan cacing likor di perutmu. Bocah bau, kau masih membicarakannya. Aku mendengar dari orang-orang tua itu bahwa kau punya anggur yang enak dan mereka selalu bersikeras menginginkannya. Kau benar-benar membuatku menderita. Jika aku tidak menginginkannya, tidakkah kau tahu untuk membawakannya untukku? Pak Tua Guo melotot padanya dan berkata, kakek, ini semua salah Guo Nou. Dialah yang diganggu. UR tersenyum dan berkata, aku punya set anggur yang cukup enak di sini. Mari kita minum ini hari ini dan biarkan orang jahat besar itu menuliskannya dengan benar. Setelah itu, UR secara ajaib mengeluarkan satu set cangkir kristal dan meletakkannya satu persatu di depan semua orang. Gadis kecil, cangkirmu ini benar-benar tidak sederhana. Pak Tua Guo berkata sambil mengambil cangkir itu. Kakek menyukainya. Setelah selesai makan, kita titipkan saja padanya. Dia pasti akan sering datang ke sini untuk makan di masa mendatang. Set gelas anggur ini memang tidak sederhana. Itu adalah sesuatu yang UR temukan di ruang koleksi klan Ruseng di Amerika Serikat. Itu jelas bukan anggur biasa. Hehe, kalau begitu orang tua ini tidak akan sopan. Tuan Tua Guo berkata sambil tersenyum. Orang tua terkutuk, bukan saja kamu tidak memberikan hadiah ucapan selamat kepada cucu menantumu, kamu bahkan tanpa malu meminta barang-barangnya. Sungguh, orang tidak tahu malu saat mereka meninggal. Wanita tua itu memarahi. Nenek, lihat apa yang kamu katakan. Kamu membuat kakek merasa tidak enak. Keluarga tidak membedakan antara kamu dan aku. UR berkata sambil tersenyum, Guo Wei sudah mengisi semua gelas anggur sampai penuh. Kakek, bagaimana kalau kita mencicipi anggur ini? Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Orang tua ini mengatakan bahwa anggurmu ini ada di surga, tidak ada apa-apa di alam fana. Biar aku coba, kau tidak bisa menggunakan anggur lain untuk menipu kakek. Sambil berbicara, Pak Tua Guo mengambil cangkir anggurnya dan meneguknya dalam sekali teguk. Nenek, apakah anggurmu baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan kakekmu? Nyonya Tua Guo bertanya dengan lembut, matanya memerah saat dia melihat Tuan Tua Guo menghabiskan gelas anggurnya dalam satu teguk lalu menatap ke kejauhan, terpaku dalam pikirannya. Sudut matanya sedikit merah. Nenek, tidak apa-apa, jangan lihat lagi, minum dan makan saja. Dia menghabiskan semua anggur di depannya dalam satu teguk. Semua gadis tahu rasa anggur itu dan tidak terburu-buru untuk makan. Mereka menghabiskan semua anggur di gelas mereka terlebih dahulu, takut Guo Jiu akan menumpahkan anggur lagi dan kehilangan poin.
Ketika Guo Xie dan gadis-gadis itu menghabiskan gelas anggur kedua mereka, Tuan Guo kembali sadar. Anak nakal, apakah aku kakekmu, kakek kandungmu? Orang tua itu berkata dengan keras, bagaimana aku bisa memiliki cucu yang tidak berbakti sepertimu? Orang tua itu membanting meja dan berteriak. Orang tua, apa yang kau bicarakan? Kau mabuk, anggur yang begitu enak tidak baik untukmu minum, omong kosong apa yang kau ucapkan. Nyonya Tua Guo juga tersadar dari keterkejutannya saat ini, dan berkata dengan keras kepada Tuan Tua Guo. Kakek, apa kesalahanmu? Kau tidak mungkin mengkritikku seperti ini di depan istriku, kan? Guo Xie menatap orang tua itu dan berkata sambil tersenyum. Anak nakal Bao, ayahmu meninggal lebih awal, kau dibesarkan di mata kakekmu. Meskipun aku telah lalai mendisiplinkanmu sejak kau masih muda, aku akan tetap mengurus masalah menyeka pantatmu untukmu. Pak Tua Guo berkata dengan keras, Pak Tua, aku tidak punya hobi lain, hanya saja aku suka minum anggur kecil. Kau bisa membawanya keluar untuk dilelang, tetapi aku tidak tahu apakah kau akan berbakti atau tidak. Batuk-batuk-batuk, kau membuatku takut setengah mati. Kupikir itu masalah besar. Guo Xie tersenyum dan berkata, kakek, kau juga harus tahu ini, biarkan aku pulang sebulan sekali, aku punya waktu. Lihat, kita bisa pulang selama sebulan atau lebih. Aku akan membawa istriku untuk menemuimu secara langsung, dan kau masih mengatakan bahwa aku tidak berbakti. Ini membuatku sedih. Jangan atur apapun untukku. Tuangkan anggur, cepat tuangkan anggur. Pak Tua Guo berkata dengan keras, beberapa orang tua ingin minum denganku, sekarang cucuku ada di sini, aku akan minum apapun yang aku mau. Saat suara lelaki tua itu memudar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Wanita tua itu meninggalkan ruangan terlebih dahulu ketika dia sedang makan. Dia datang dengan begitu banyak orang, jadi dia pergi untuk membersihkan tempat tinggal bagi cucu menantunya. Dia tidak setua itu, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka tidur bersama sekarang. Istriku, Tuan Muda sangat mengagumkan. Orang lain akan membawa pacar mereka pulang bersama mereka, tetapi Tuan Muda membawa kereta penuh dengan mereka sekaligus, dan mereka semua sangat cantik. Pengasuh keluarga Guo berkata kepada wanita tua itu sambil tersenyum. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Wanita tua itu berkata dengan senyum bangga. Pak Tua Guo benar-benar mabuk berat. Ia memegang tangan Guoke dan terus berbicara. Akhirnya, Guoke membantunya masuk ke kamar dan ia pun tertidur. Anak nakal Bao, kembalilah ke kamarmu dan tidurlah. Jangan main-main, aku tahu kalian semua sudah bebas sekarang. Tetapi aturan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita tidak dapat diganggu-gugat. Apa yang kau lihat? Tidurlah. Gadis-gadis itu tersipu malu ketika mendengar kata-katanya. Tidak diketahui apakah itu karena alkohol atau rasa malu. Tidur, tidak mudah untuk menunggu sampai malam bulan purnama. Guo Xie, Yuer, dan Nangong Lingmo masih terjaga. Mereka duduk bersila di kamar, menyerap energi murni dari cahaya bulan. Anak nakal, aku tahu kau belum tidur. Aku akan menunggumu di ruang belajar. Kemarilah, dan mari kita mengobrol. Guo Qiang sedang bermeditasi ketika ia mendengar suara memanggilnya di tengah malam. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi.